Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1210. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kemungkinan ini juga tidak kecil. Adapun untuk menjadi ahli yang tertinggi, itu masihlah sangat sulit dan memiliki rintangan yang sangat besar. Seperti Sengong Tianjun, pendiri Tianjuo, dia sudah menjadi ahli yang mulia dari zaman kuno dan kemudian menjadi ahli yang mulia surgawi. Tetapi dia terjebak pada tahap akhir puncak yang mulia surgawi dan tidak bisa menerobos pada tahun-tahun yang tak terbatas. Dan juga seperti Tuan Jinlin di bawah komando Xiaoyao Supreme. Walaupun dia dengan bakat yang luar biasa, tetapi dia selalu terjebak di ranah puncak tahap akhir yang mulia surgawi. Meskipun dia bisa disebut tak terkalahkan di ranah yang mulia surgawi, tetapi dia bukanlah ancaman bagi leluhur iblis abis. Namun Qin Chen, dia masih berada di ranah yang mulia bumi. Meskipun ranah yang mulia buminya, dia bahkan bisa membunuh ahli yang mulia surgawi biasa, tetapi itu masih jauh untuk bisa mencapai ranah yang mulia surgawi. Bagi hanya seorang Qin Chen, tidak ada gunanya leluhur iblis abis kehilangan setidaknya satu master puncak mulia surgawi untuk pergi ke alam rahasia markas besar Tianjuo untuk membunuh lawan. Dan kali ini, hilangnya dewa iblis di medan perang 10.000 ras telah membuatnya cukup tertekan. Pada levelnya, yang mulia surgawi biasa seperti Tuan Rongyan tidak akan terlihat bagus sama sekali dan kerugiannya tidak akan terlalu menyedihkan. Tetapi bagi sosok setingkat dewa iblis yang merupakan ahli teratas tertinggi dari klan roh iblis, keberadaan puncak mulia surgawi masih tetap ada sedikit kekhawatiran. Tunggu, ada klan saya yang bersembunyi di alam rahasia markas besar Tianjuo, dan kami dapat mengetahui semua berita tentang Qin Chen itu. Selama Qin Chen itu meninggalkan dunia rahasia markas besar Tianjuo, kita bisa membunuhnya. Untuk saat ini tidak perlu gegabah. Bagaimanapun itu adalah ranah rahasia markas besar Tianjuo. Leluhur iblis abis itu berkata, dan meskipun leluhur iblis abis tidak ada bandingannya, dia selalu memperhatikan Qin Chen. Tetapi menurutnya Qin Chen masih sangat jauh dari menjadi ancaman baginya. Tunggu dulu, biarkan orang-orang iblis saya di alam rahasia markas besar Tianjuo terus menghalanginya. Prioritas utama sekarang adalah kekuatan gelap, kata leluhur iblis abis. Pikirannya jatuh dan dia langsung mencibir. Diangkatnya Qin Chen menjadi penjabat wakil pemimpin Tianjuo. Itu pasti akan membuat beberapa masalah. Kelompok ahli pengrajin dalam Tianjuo semuanya keras kepala. Mereka tidak takut kepada langit, tidak takut kepada bumi, dan tidak ada yang menerimanya. Mereka hanya peduli pada wajah mereka sendiri. Sekarang Qin Chen itu telah menjadi pejabat wakil pemimpin Tianjuo. Bagaimana dia bisa bertahan? Mengatakan ini, leluhur iblis abis itu mencibir. Dalam intelijennya, dia juga mengetahui situasi di dunia rahasia markas besar Tianjuo. Kelompok ahli Tianjuo yang tua seperti yang dia duga semuanya marah dan tidak bisa menahannya. Tambahkan saja masalah di dalamnya, haha. Memikirkan hal ini, leluhur iblis abis segera mulai mengeluarkan beberapa perintah. Meskipun dia tidak akan mengirim master untuk membunuh Qin Chen, tetapi iblisnya telah dikerahkan di dalam dunia rahasia markas besar Tianjuo selama bertahun-tahun. Tentu saja ada banyak tangan gelapnya, dan mereka dapat membuat keputusan tertentu untuk melawan Qin Chen. Dan setelah memberikan semua perintah itu, leluhur iblis abis menyeringai dan dia tertidur lagi setelah beberapa saat. Karena setelah dia diserang oleh Qin Yueqi di medan perang 10.000 ras, meskipun seluruh tubuhnya mundur, namun dia juga menderita beberapa luka ringan dan tentu saja perlu memperbaiki dirinya sendiri. Dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Adapun Qin Chen, dia hanya menempati sudut kecil di hatinya. Bagaimanapun lawannya yang sebenarnya adalah Xiaoyao Supreme, pemimpin umat manusia. Xin kemudian berpindah ke alam rahasia markas besar Tianjuo. Di sebuah istana yang megah, sesosok dengan wajah tersembunyi di kegelapan menerima sebuah pesan. Pesan ini sangat rahasia. Begitu kekuatan aura menakutkan menyapu kesadaran ilahi, itu langsung menghilang dan berubah menjadi ketiadaan.
perintah dari leluhur iblis abis, Qin Chen. Sosok gelap itu berbisik dan seluruh kehampaan bergetar. Itu hanya orang kecil. Shen Gong Tianjun tidak hanya menunjuknya sebagai wakil kepala aula, tetapi sekarang bahkan leluhur iblis abis mengirim pesan secara pribadi agar saya dapat mengambil tindakan untuk menghancurkan masa depan Qin Chen. Ini menarik, kata sosok gelap itu. Dia memancarkan cahaya dingin di matanya. Ya, aku sudah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak melakukan apa-apa lagi. Namun sekarang aku bisa bergerak dan bersenang-senang. Hahaha, Qin Chen, sang wakil kepala aula. Ya, tunggu saja, kata suara bayangan hitam itu. Dan setelah mengatakan itu, diam-diam tersembunyi di dalam kehampaan. Lalu sosok bayangan gelap itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, beberapa pesan dikirimkan secara diam-diam di dunia rahasia markas besar Tianjuo dan diteruskan ke tangan beberapa orang di dunia rahasia markas besar Tianjuo. Qin Chen tentu saja tidak tahu bahwa saat ini leluhur iblis abis telah mengambil tindakan terhadapnya. Dan setelah meninggalkan tempat warisan, Qin Chen, Yang Mulia Mantra, dan Guru Suci Yao Guang, mereka bertiga langsung bergegas menuju istana mereka. Namun di sepanjang jalan Qin Chen sedikit mengernyit, sebab mulai dari meninggalkan tempat pusaka, dalam perjalanannya banyak ilmu, ketuhanan, dan kesadaran ilahi yang menyapu, dan hingga padanya silih berganti. Kesadaran ilahi itu sangat tajam, semuanya dengan rasa yang tajam. Bahkan orang-orang ini sedang mendiskusikan sesuatu secara diam-diam. Sepanjang jalan, selama Qin Chen dan yang lainnya bertemu, mereka semua akan memberi petunjuk. Qin Chen, sepertinya kita telah menjadi selebriti di Tianjuo, kata Yang Mulia Mantra. Dia berkata sambil tersenyum, tetapi ada sedikit kesungguhan di matanya. Lagi pula setelah ditunjukkan oleh begitu banyak orang, banyak tetua di dunia rahasia kantor pusat kerja Tianjuo adalah pendahulunya. Bisakah dia berada di bawah tekanan? Tuan, Anda terlalu pandai. Yang menjadi terkenal adalah Qin Chen, bukan Anda, kata Yang Mulia Yao Guang. Aku berkata, murid, bisakah kamu memberi wajah kepada gurumu ini? Kata Yang Mulia Mantra. Tidak perlu memperhatikan mereka semua, kata Qin Chen. Dia berkata dengan tenang. Qin Chen tentu saja tidak akan peduli dengan instruksi orang-orang di sekitar. Ketiga orang itu pun dengan cepat kembali ke istana mereka. Oke, namun ketika Qin Chen sampai di dekat istananya, ekspresi Qin Chen sedikit mengernyit di saat dia mendekatinya. Yang Mulia Mantra juga nampak langsung menghentikan sosoknya dan wajahnya kaget. Karena saya melihat banyak orang telah mengelilingi di luar istana mereka. Beberapa dari orang-orang itu nampak mengenakan jubah diaken dan beberapa mengenakan pakaian penatua. Masing-masing memancarkan aura yang menakutkan, seperti lautan aura mulia yang luas tersebar di dunia ini. Qin Chen, ini, kata Yang Mulia Mantra. Dia berkata dengan heran. Dengan begitu banyak orang yang mengelilingi di sini, saya harus mengatakan bahwa hal ini memberikan banyak tekanan. Belum lagi Guru Suci Yao Guang, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang junior. Lihat, itu Qin Chen ada di sini. Qin Chen yang mana? Itu dia yang termuda di tengah. Di sebelah mereka adalah Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang. Apa? Itukah dia? Dia masih sangatlah muda. Dan mereka mengatakan bahwa Qin Chen masih sangat muda. Mulai sekarang tampaknya benar bahwa pemuda seperti itu bisa ditunjuk sebagai wakil pemimpin Tianjuo. Apa pendapat para petinggi tentang itu? Ketika melihat Qin Chen dan yang lainnya datang, terjadi keributan di pengadilan dan banyak diskusi. Banyak orang menatap Qin Chen tetapi mata mereka tidak terlalu ramah. Apakah kamu adalah Qin Chen? Di antara kerumunan, seorang lelaki tua keluar dan sebelum Qin Chen juga yang lainnya kembali ke kediaman mereka, mereka sudah berhenti di depan mereka bertiga lalu menatap Qin Chen. Orang tua ini mengenakan jubah apoteker, memiliki temperamen yang luar biasa, dan tingkat kultivasinya sepertinya berada di puncak yang mulai bumi. Matanya berkedip menatap Qin Chen dengan jijik. Postur tubuhnya terlalu tinggi, seperti seorang senior yang merendahkan juniornya. Qin Chen, ini adalah penatua Long Yuan. Dia adalah seorang penatua di Tianjuo, kata Yang Mulia Mantra. Dia buru-buru berkomunikasi dengan Qin Chen, memberitahu Qin Chen identitas pihak lain. Ini benar-benar seorang veteran Tianjuo. Dia sudah menjadi sosok tingkat 2, dan Yang Mulia Mantra sendiri juga telah mendengar ceramah pihak lain ketika dia masih junior.
Penatua Long Yuan, kata Yang Mulia Mantra. Dia takut Qin Chen akan mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia langsung bergegas maju, membungkuk terlebih dahulu dan kemudian mengucapkan beberapa kata yang baik. Namun sebelum dia dapat berbicara, pihak lain sudah mengeluarkan suara dingin. Sebenarnya kamu kembali, tidak ada apa-apa untukmu di sini. Tetapi apa yang kamu bawa, anak bocah seperti ini? Tetapi menjadi penjabat wakil ketua Tianzhuo, konyol. Bagaimana orang ini bisa naik tahta seperti itu? Kata Penatua Long Yuan, dia berkata dengan jijik, matanya dingin. Dan Yang Mulia Mantra pun mendengar itu tidak bisa mengucapkan sepatah kata apa-apa. Penatua Long Yuan, kata Qin Chen, dia tersenyum. Menarik. Namun Qin Chen tahu bahwa dari mulut pemimpin iblis bulu waktu itu, Penatua Long Yuan ini sebenarnya adalah salah satu mata-mata dari ras iblis. Penatua Long Yuan, Anda mengatakan bahwa wakil pemimpin Tianzhuo Qin Chen ditunjuk oleh orang tingkat tinggi. Bagi saya hanya mematuhi perintah tingkat tinggi dan belajar dari Qin Chen. Bagaimana saya bisa memimpin? Kata Yang Mulia Mantra, dia berkata dengan wajahnya yang jelek. Yang Mulia Mantra, jangan bicara lagi. Qin Chen tiba-tiba tertawa, dia mencegah Yang Mulia Mantra untuk terus berbicara. Qin Chen melirik semua orang yang hadir lalu menatap Penatua Long Yuan. Ternyata itu adalah Penatua Long Yuan. Kenapa? Apakah diangkatnya saya menjadi wakil pemimpin Tianzhuo ada hubungannya dengan Anda? Kata Qin Chen. Begitu kata-kata Qin Chen ini keluar, terjadi keributan di pengadilan. Dan banyak diaken juga Penatua nampak melotot. Karena ini adalah Penatua Long Yuan, seorang lelaki tua yang ada di Tianzhuo. Tetapi Qin Chen ini sangat sombong dan keterlaluan di depan Penatua Long Yuan. Hahaha, bagus, bocah nakal. Kamu sebenarnya berani sombong di depan orang tua ini, kata Penatua Long Yuan. Namun mendengar itu Qin Chen hanya tersenyum sedikit dan lalu berkata, wakil pemimpin Tianzhuo ini adalah tingkat tinggi dan tidak ditunjuk oleh aku sendiri. Dan jika Penatua Long Yuan memiliki pendapat, maka Penatua Long Yuan bisa memulainya. Hahaha, tentu saja saya senang bahwa Anda telah diangkat menjadi wakil pemimpin Tianzhuo, kata Penatua Long Yuan. Terima kasih, kata Qin Chen. Mendengar itu Penatua Long Yuan menyeringai dan lalu berkata, Yang Mulia masih sangat muda untuk bisa menjadi wakil pemimpin Tianzhuo, sungguh luar biasa. Namun saya datang kali ini yang pertama untuk memberi selamat kepada Anda dan yang lainnya untuk menantang Anda. Tepatnya untuk menantang wakil pemimpin Tianzhuo yang baru. Kata Penatua Long Yuan seraya memandang Qin Chen dengan tersenyum, tetapi matanya nampak dingin. Tantangan. Begitu ucapan ini keluar, Yang Mulia Mantra tiba-tiba berubah warna. Qin Chen. Yang Mulia Mantra pun buru-buru melihat ke arah Qin Chen. Penatua Long Yuan adalah seorang penatua veteran yang telah mencapai keberadaan puncak. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan lebih kuat daripada Penatua Gusu. Setidaknya satu tingkat lebih kuat daripada Penatua Yehe. Bahkan dalam hal senioritas, Penatua Yehe tidak lebih lemah sama sekali. Dan sekarang Penatua Long Yuan ingin menantang Qin Chen. Jika kalah dia akan kehilangan muka, tetapi jika menang Qin Chen akan mendapat masalah. Karena Qin Chen adalah wakil pemimpin Balai Tianzhuo dan calon wakil ketua balai masa depan. Dan jika Qin Chen kalah dari Penatua Long Yuan, lalu siapa yang bersedia mengakuinya statusnya sebagai wakil ketua Tianzhuo? Seorang pejabat wakil pemimpin Tianzhuo yang bahkan tidak bisa mengalahkan seorang penatua. Siapa yang mau mendengarkannya? Ini adalah skema arogan yang membuat Qin Chen harus kehilangan muka di dunia rahasia markas besar Tianzhuo. Hahaha, bagaimana? Wakil pemimpin Balai Tianzhuo apakah tidak setuju? Atau wakil pemimpin Tianzhuo takut? Kata Penatua Long Yuan, dia menyimpitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini orang-orang di sekitar mencibir, mengejek, dan juga ada pelecehan main-main. Dan itu terdengar di tengah kerumunan, semuanya membuat keributan. Di antara orang-orang ini ada yang sengaja diatur, ada yang tidak puas dengan Qin Chen sendiri, dan terlebih lagi tidak terlalu besar untuk menyaksikan kegembiraannya. Lagi pula, membiarkan putra suci eksternal yang belum pernah datang ke markas besar Tianzhuo tetapi langsung menjadi pejabat wakil pemimpin Tianzhuo dan tidak ada yang bisa menerimanya. Sementara saat ini di ruang diskusi terlihat pengrajin kuno Tianjun dan para wakil Tianzhuo lainnya.
nampak juga telah menerima berita itu sejak lama. Mereka menatap satu persatu, melewati lapisan kehampan dan mendarat di kediaman Qin Chen. Pengrajin kuno Tianjun, ini orang yang kamu bawa. Kenapa? Apakah kamu tidak akan keluar untuk menyelamatkannya? Kata wakil pemimpin Tianzhuo lainnya. Saat ini para penatua dan diaken Tianzhuo nampaknya sangat tidak puas. Akan tetapi, pengrajin kuno Tianjun tidak ingin menghentikannya. Karena dia sendiri sangat penasaran dengan perintah dari Tuan Shenggong Tianjun. Dan dia juga ingin tahu apa yang istimewa dari Qin Chen. Oleh karena itu mereka tidak mengganggu pertikaian tersebut tetapi menonton dari samping. Mata para wakil pemimpin Tianzhuo itu nampak berkedip-kedip dan masing-masing dari mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Kenapa? Apakah kamu tidak setuju? Kata penatua Long Yuan. Dia berkata dengan ringan sambil menjilat lidahnya. Menurutnya tidak masalah apakah Qin Chen akan setuju atau tidak. Jika Qin Chen setuju maka dia akan langsung menekan Qin Chen dan membuatnya kehilangan muka. Tetapi jika Qin Chen menolak untuk setuju, maka Qin Chen, wakil pemimpin Tianzhuo yang baru diangkat, siapa yang akan peduli padanya di masa depan? Sunyi. Alun-alun yang terbuka saat ini sunyi, dan banyak penatua memandang Qin Chen dengan mata mereka yang berbeda-beda. Merasakan tatapan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dengan permusuhan. Saat ini di depan semua orang Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Awalnya Qin Chen sangat acuh tak acuh terhadap posisi wakil pemimpin Tianzhuo, tetapi sekarang tindakan orang-orang ini membuat Qin Chen sedikit tidak senang. Selain itu, Qin Chen juga memahami bahwa ini harus dilakukan oleh seseorang dari ras iblis. Hahaha, tantangan. Qin Chen tiba-tiba tertawa. Saya tidak tahu di mana penatua Long Yuan ingin menantang. Tentu saja di arena Tianzhuo, kata penatua Long Yuan. Dia menjilat bibir bawahnya. Matanya yang dalam penuh dengan senyuman. Mungkin wakil pemimpin Tianzhuo masih belum tahu, meskipun Tianzhuo saya adalah tempat untuk memurnikan peralatan, tetapi di Pulau Dewa Pengrajin saya di sana juga merupakan sepasang arena pertempuran yang dapat digunakan oleh banyak pemain kuat. Lalu bagaimana? Apakah wakil pemimpin Tianzhuo bersedia atau tidak? Namun jika wakil pemimpin Tianzhuo takut, kamu bisa menolak, kata penatua Long Yuan. Mendengar itu seluruh kehampan di sekitar sangat sunyi dan banyak tetua memperhatikan dan mendengarkan dengan cermat. Qin Chen, wakil pemimpin Tianzhuo yang baru diangkat. Faktanya semua orang tahu bahwa Qin Chen masihlah sangat muda. Dan apa yang disebut instruksi serta tantangan penatua Long Yuan sebenarnya adalah untuk menghancurkan wajah Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen tiba-tiba tersenyum di bawah pandangan semua orang. Karena penatua Long Yuan mendesakku, maka aku, wakil pemimpin Tianzhuo, akan memberikan beberapa petunjuk. Mendengar perkataan Qin Chen itu, diaken dan para penatua yang tak terhitung jumlahnya yang menonton di sekitar tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Apakah kamu sudah menerimanya? Kata penatua Long Yuan dengan matanya yang gembira dan semangat juangnya yang luar biasa. Hahaha, apalagi penatua Long Yuan. Bahkan jika semua tetua di tempat kejadian ini ingin menantangku, aku, wakil pemimpin Tianzhuo, akan bersedia melawannya dan memberikan beberapa petunjuk. Kata Qin Chen seraya memandang semua orang yang hadir sambil tersenyum, dan suaranya nyaring, bergema di seluruh Pulau Dewa Pengrajin. Mata Qin Chen benar-benar tampak seperti wakil pemimpin Tianzhuo, menatap ke bawah ke arah para penatua ini, untuk memberikan petunjuk kepada para diaken dan para penatua ini, seolah-olah Qin Chen sedang melihat para juniornya. Arogan, sangat arogan. Hal ini membuat banyak diaken dan para penatua pun marah. Kata-kata ini terlalu arogan. Apa maksud Qin Chen ini? Apakah dia benar-benar memperlakukan mereka sebagai junior? Di sampingnya Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang pun juga terkejut. Qin Chen. Bahkan saat ini pengrajin kuno Tianjun dan juga orang lainnya yang telah menonton dengan diam di ruang diskusi dari kejauhan pun juga terkejut. Jika dia memprovokasi penatua Long Yuan, maka dia sebenarnya memprovokasi begitu banyak diaken dan penatua. Hahaha, anak ini sangat percaya diri. Apakah dia akan menentang semua tetua yang hadir? Kata wakil pemimpin Tianzhuo. Nampak para wakil pemimpin Tianzhuo itu semuanya tersenyum, tetapi senyuman mereka terlihat sangat dingin. Hahaha, bagus sekali. Kalau begitu, ikuti aku ke sana, kata penatua Long Yuan. Dia berkata kepada Qin Chen. Lalu penatua Long Yuan pun berbalik untuk pergi ke arena.
Tunggu sebentar, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba berkata. Mendengar itu, Penatua Long Yuan pun berhenti lalu menoleh. Mengapa? Apakah Anda menyesali keputusan Anda sebelumnya? Kata Penatua Long Yuan, sudut mulutnya membentuk cibiran lucu.